banjir kiriman masih saja terjadi meski sudah ada Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Padahal pemerintah telah melakukan berbagai macam cara, yakni menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur yang dapat mendukung penanganan banjir di DKI Jakarta, mulai dari kedua bendungan kering tersebut hingga Sodetan Ciliwung. Namun, penanganan tersebut dinilai masih belum cukup untuk menanggulangi masalah banjir di DKI Jakarta. Daerah di Jakarta dan kota-kota sekitarnya kembali tenggelam dihantam banjir hingga ratusan rumah terendam. Bahkan, harta benda tak bisa diselamatkan. Masih ingatkah masyarakat dengan kabar dari salah satu infrastruktur pengendali banjir di Jawa Barat yang dibangun pemerintah dalam mengatasi masalah banjir Jakarta? Ya benar, infrastruktur itu adalah Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi adalah kedua bendungan yang dibangun pemerintah yang tadinya diharapkan dapat mendukung pengendalian banjir di kota Jakarta. Ketika kita lihat faktanya dari fenomena banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya, yang mereka biasa sebut banjir 5 tahunan, bahkan menjadi banjir yang terparah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ratusan hingga ribuan warga akhirnya mengungsi meninggalkan rumah mereka yang terendam banjir. Bahkan komplek perumahan mewah pun ikut tergenang banjir. Padahal sebelumnya tidak terfikirkan akan terjadi banjir separah ini. Dengan adanya intensitas hujan deras yang masih terus membasahi wilayah Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya, hingga akhirnya mendatangkan volume deras air yang dikirim dari wilayah Bogor melewati kali-kali di Bekasi ke arah Jakarta. Banjir kiriman masih saja terjadi meski sudah ada Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Padahal saat Presiden ke-7 Joko Widodo meresmikan kedua bendungan itu pada Desember 2022 lalu, kala itu dirinya berharap banjir dari hulu tak lagi terkirim ke wilayah hilir. Dua bendungan ini adalah bendungan kering, Ciawi dan Sukamahi. Ini kita harapkan bisa mengurangi banjir yang ada di Jakarta kurang lebih 30,6%. Dan tadi saya sudah bisiki ke Pak Gub, kalau Pak Gubernur DKI, kalau Bendungan Sukamahi, Bendungan Ciawi ditambah selesainya sodetan dari Ciliwung ke BKT, yang sekarang ini masih proses pembebasan lahan, dan kita harapkan nanti bulan Maret juga sudah selesai, itu akan mengurangi banyak sekali wilayah yang sebelumnya tergenang menjadi tidak. Dari 468 hektar menjadi 211 hektar. Kurangnya separuh, hampir separuh lebih. Setelah hampir lebih dari 2 tahun dari kedua bendungan pengendali banjir itu berdiri, saat ini Jakarta masih saja banjir. Banjir merata hampir di seluruh wilayah Jakarta, Bekasi dan sekitarnya, bahkan ketinggian air yang menggenangi banjir tersebut bisa mencapai 5 meter. Parahnya lagi, di wilayah Puncak sendiri, tempat berdirinya Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, juga terjadi bencana banjir. Banjir di wilayah Puncak sudah menerjang lebih awal pada Minggu, 2 Maret 2025. Bahkan termasuk yang terparah. Padahal pemerintah telah melakukan berbagai macam cara, yakni menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur yang dapat mendukung penanganan banjir di DKI Jakarta, mulai dari kedua bendungan kering tersebut hingga Sodetan Ciliwung. Namun, penanganan tersebut dinilai masih belum cukup untuk menanggulangi masalah banjir di DKI Jakarta.
kota Jakarta pada masa kolonial Belanda dikenal dengan nama Batavia. Sebagian besar daerah Batavia masih berupa rawa dan hutan liar, sehingga sering tergenang banjir dari beberapa sungai, terutama Kali Ciliwung yang meluap saat hujan deras. Setidaknya dalam kurun waktu yang panjang, sejarah banjir di Batavia mengalami beberapa fase, mulai dari fase awal, di mana pemerintahan kolonial masih tentatif untuk menanggulangi banjir, sampai ke fase akhir yang terlihat sudah digunakan semacam teknik-teknik khusus penanganan banjir. Sejak lama saat awal kelahiran dan perkembangannya, Jakarta memang berpotensi banjir di setiap musim hujan datang. Bukanlah hal baru jika Jakarta mengalami banjir, melainkan sudah sejak ribuan tahun silam. Dengan datangnya banjir besar yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir hingga saat ini, mengingatkan masyarakat yang tinggal di ibu kota, khususnya para generasi muda, bahwa banjir di Jakarta sudah berulang kali terjadi, bahkan memiliki sejarah sendiri. Atau memang warga Jakarta sudah waktunya pindah ke ibu kota Nusantara? Musibah banjir di Jakarta juga terkait erat dengan keberpihakan politik, sehingga diperlukan kemauan atau goodwill dari pembuat kebijakan untuk mengatasinya. Faktanya, banjir memang masih saja menjadi masalah klasik bagi Jakarta, sehingga dari tahun ke tahun meskipun berbeda, intensitasnya tetap saja terjadi. Siapapun pemimpin Jakarta dari dulu hingga saat ini, ketika musim hujan yang sebentar saja mengguyur Jakarta, akan membuat banyak orang yang tinggal di dalamnya menjadi was-was dan khawatir. Apalagi persoalan banjir justru menjadi komoditas politik yang digunakan oleh masing-masing kubu untuk membela junjungannya atau menyerang lawan politik. Beberapa faktor utama yang dapat menjadi penyebab terjadinya banjir harus diantisipasi sejak awal. Misalnya, curah hujan yang tinggi akibat perubahan iklim, berkurangnya daerah tangkapan air, perubahan tata guna lahan, saluran air atau drainase tidak memadai, serta perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan. Berbagai kendala yang dihadapi untuk menangani permasalahan bencana banjir, di antaranya melalui kebijakan desentralisasi, pengelolaan sumber daya yang tidak optimal, serta tumpang tindih kewenangan antar sektor dan tingkatan. Jakarta sejatinya bisa mengambil banyak pelajaran dari kota-kota lain di dunia yang telah membuktikan diri mampu melakukan pengelolaan tata kota sehingga terbebas dari bencana banjir. Kita bisa mencontoh seperti negara Belanda yang lebih dari separuh negaranya berada sejajar, bahkan di bawah permukaan laut. Nyatanya mereka ahli dalam pengelolaan air sehingga nyaris tak lagi pernah mengalami banjir. Lantas sampai kapan penderitaan banjir kiriman ataupun banjir 5 tahunan yang terus menimpa kota Jakarta hingga ke wilayah lain sekitarnya? Entah apakah masyarakat belum sadar untuk menjaga lingkungan, atau pemerintah yang masih belum mendapatkan cara terbaik untuk mengatasi permasalahan banjir yang semakin buruk ini.